Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ikhwah sekalian, nah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa berkumpul lagi walaupun melalui online ya. Bismillah, alhamdulillah. Insyaallah ya ikhwan, kita teruskan pelajaran kita. Walaupun pertemuan pertama namun baru tapi lama. Nah. Karena kita ada pada pertemuan yang pada tahun ajaran yang kemarin, kita harusnya 130-an muqarrar atau kurikulum kita, namun kita baru sampai pada halaman 110. Nah, dan bagi yang baru bergabung, insyaallah sudah dapat kitabnya antum, Nurul Yaqin. Kitab Nurul Yaqin. Nah, insyaallah pada hari ini ikhwan, kita pada pertemuan terakhir terhenti ya pada Amul Huzni atau tahun kesedihan, sampai pelajaran kita terhenti pada meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha dan juga Abu Talib. Nah, Abu Talib, kedua orang terdekat Nabi SAW, kedua orang yang merupakan supporter atau pendukung terbesar dakwah Nabi SAW. Khadijah istri beliau, ya, tidak hanya dengan hartanya, ya, bahkan menghabiskan harta beliau yang asalnya merupakan saudagar kaya, menghabiskan hartanya untuk menopang dakwah Nabi SAW. Kemudian Abu Talib, paman beliau yang selalu melindungi beliau, walaupun yang menambah kesedihan Nabi SAW adalah Abu Talib, pendukung terbesar dakwah beliau, ternyata wafat dalam keadaan tidak beriman, belum beriman. Ini diantara yang menambah kesedihan Nabi SAW. Dan kita sebutkan juga pada pelajaran kita bahwa ini adalah diantara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa betapa hidayah itu adalah murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang tidak bisa memilih apakah orang lain akan mendapatkan hidayah. Tugas kita hanyalah bisa untuk sampai menyampaikan. Adapun menerima hidayah, maka itu mutlak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya paman Nabi SAW yang begitu besar jasanya untuk Islam dan kaum muslimin di masa awal dakwah beliau, ternyata sampai wafatnya tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ ya ikhwan, pada halaman, nah, kita buka sama-sama kitab Khulasah Nurul Yaqin. Nah, pada halaman 110 ya. Nah, pada halaman 110. Nah, insyaallah hari ini kita akan mempelajari mengenai hijrahnya Nabi SAW ke kota Taif. Ke kota Taif. Ya, kota Taif itu terletak kurang lebih 96 km dari kota Mekah. Ya, kurang lebih 96 km, namun menanjak ya. Jadi daerah pegunungan. Kota Taif ini terkenal sekali di Jazirah Arab, adalah kota yang sangat subur tanahnya, sehingga sangat bagus untuk pertanian. Makanya banyak dari tokoh-tokoh Quraisy Mekah, penduduk-penduduk Mekah, itu yang memiliki kebun di Taif untuk investasi mereka dan sekaligus untuk liburan mereka pada musim panas. Nah, jadi kota Taif itu satu dari sedikit daerah di Saudi Arabia sampai hari ini yang suhunya itu dingin sepanjang tahun. Adapun daerah lain hanya pada puncak musim dingin saja dingin. Namun mungkin sekitar 10 bulan berikutnya itu
panasnya melebihi kita di sini. Bahkan pada musim seperti sekarang ya, musim panas bulan Juli, Agustus, September itu bisa sampai lebih dari 40 derajat. Bisa sampai 50 derajat. Nah, pagi hari ataupun malam hari sekalipun. Namun kota Taif ini, ikhwan, ini suhunya sejuk sepanjang tahun, dingin ya. Makanya bagus sekali untuk pertanian dan juga menjadi tempat liburan orang-orang dari daerah lain ya, yang ingin mendinginkan dirinya. Termasuk dari zaman dulu orang-orang Quraisy kalau musim panas mereka punya kebun di situ, dan sekaligus kalau mereka kepanasan ingin berlibur ke sana, mereka ke Taif. Jadi terletak kurang lebih 96 km dari kota Mekah. Sehingga memiliki hubungan yang erat sekali Taif ini dengan Mekah. Tidak pernah terdengar ada konflik di antara penduduk Taif dengan penduduk Mekah. Nah, mereka termasuk tetangga yang berbaikan hubungannya. Maka dakwah Nabi SAW kita sebutkan, ya ikhwan, bagaimana terjadinya hijrah ini di sekitar tahun 10 kenabian. Hijrahnya Nabi SAW terjadi, jadi kurang lebih 10 tahun Nabi SAW dari awal dakwah beliau mendakwahi orang-orang Mekah. Maka beliau melihat sudah istilahnya 10 tahun mendakwahi di satu tempat, semua penduduk Mekah sudah mendengar tentang dakwahnya Nabi SAW. Dakwah yang Nabi SAW sampaikan kepada penduduk Mekah semuanya sudah sampai. Banyak di antara mereka yang beriman, namun masih banyak juga yang tetap pada kekufuran mereka. Bahkan banyak yang tidak lelah, sebagaimana Nabi SAW tidak lelah berdakwah, banyak juga yang tidak lelah memusuhi dakwah. Ya, kita sebutkan mereka ya pada pelajaran kita tahun kemarin, kalangan-kalangan mustahziin atau tokoh-tokohnya musyrikin yang memusuhi Nabi SAW. Maka akhirnya Nabi SAW tidak berputus asa. Karena kita tahu bahwa risalah ini, perbedaan Nabi SAW dengan nabi-nabi sebelum beliau, itu adalah nabi-nabi sebelum beliau itu diutus hanya untuk kaumnya saja. Nabi Isa alaihissalam diutus hanya untuk Bani Israel saja, tidak untuk seluruh manusia. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun juga hanya untuk kaumnya saja. Itu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad SAW, risalah beliau itu untuk seluruh manusia. Maka yang pertama dimulai Nabi SAW adalah berdakwah. Kita sebutkan dari masa beliau masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mendakwahi keluarga terdekat, mendakwahi orang rumah beliau, ya, kemudian mendakwahi tetangga-tetangga beliau, suku beliau, ya, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, keluarga, kemudian penduduk kota beliau. Maka setelah dirasa cukup waktunya, maka Nabi Muhammad SAW pun juga berusaha untuk meluaskan lagi dakwah beliau. Walaupun di Mekah masih banyak yang memusuhi, namun itu tidak menghalangi Nabi SAW untuk menyampaikan risalah Islam ini kepada lebih banyak manusia lagi. Beliau berusaha untuk siapa saja hamba-hamba Allah, manusia-manusia lain yang berhak untuk mendapatkan hidayah ini. Maka beliau pun akhirnya memilih kota Taif, ya, karena letaknya saat itu relatif dekat, ya, termasuk kota yang paling dekat dengan Mekah adalah Taif. Adapun Madinah itu maka lebih dari 400 km, lebih jauh lagi. Perjalanan di masa lalu itu bisa sampai 1 minggu. Maka beliau pun memilih kota Taif, ya ikhwan. Maka berangkatlah Nabi SAW ke kota Taif ini bersama dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, kita pada pelajaran yang lewat, kita ketahui bahwa Zaid ini adalah merupakan sempat menjadi anak angkatnya Nabi SAW. Ya, sempat sampai dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Saking sayangnya Nabi SAW, kita tahu bahwa putra-putra Nabi SAW, putra-putra Nabi SAW itu semuanya meninggal pada saat beliau kecil. Semua putra beliau meninggal pada saat kecil. Hanya putri beliau saja yang sampai dewasa. Maka Zaid inilah yang asalnya tadinya budak, ya, yang dihadiahkan oleh keluarga Khadijah, namun ikut tinggal di
rumah Nabi SAW. Maka Zaid inilah satu-satunya anak laki-laki yang dari kecil tumbuh di rumahnya Nabi SAW. Sehingga perasaan Nabi SAW pun sangat menyayangi Zaid seperti sayangnya beliau kepada anak putra beliau sendiri. Kesayangan Nabi SAW. Nabi SAW sangat menyayangi Zaid. Bahkan tidak hanya itu, anaknya Zaid pun juga nanti menjadi kesayangan Nabi SAW. Siapa anaknya Zaid, ikhwan? Usamah. Putranya Zaid yang bernama Usamah ini pun nanti menjadi kesayangan Nabi SAW. Sehingga para sahabat, kalau ada satu permasalahan yang mereka tidak berani menyampaikan secara langsung kepada Nabi SAW, maka mereka akan minta tolong kepada Usamah untuk menyampaikannya kepada Nabi SAW. Seperti misalkan contoh kasus pada saat ada seorang perempuan dari kalangan suku Bani Makhzum. Seorang perempuan yang terhormat, yang mulia nasabnya, dari kalangan Bani Makhzum, ini mencuri. Maka orang-orang berusaha untuk, istilahnya mereka tidak berani langsung ngomong kepada Nabi SAW, tidak berani langsung istilahnya meminta keringanan. Barangkali untuk orang terhormat istilahnya ada dispensasi hukum yang khusus. Mereka tidak berani ngomong kepada Nabi SAW, maka mereka pun mencoba melalui Usamah. Usamah untuk menyampaikan kepada Nabi SAW. Maka ternyata Nabi SAW dengan ketegasannya tidak ada dispensasi dalam hukum Allah. Bahkan beliau menegaskan tidak hanya seorang yang terhormat dari kalangan Quraisy saja yang akan ditegakkan hukum atasnya. Bahkan kalau putriku sendiri, Fatimah binti Muhammad, putri kesayangan beliau, mencuri, kata beliau, laqata'tu yadaha, niscaya akan aku potong tangannya. Nah, saking beliau ingin menunjukkan ketegasan beliau. Namun tentunya Fatimah, putri Nabi SAW, adalah perempuan yang mulia dengan segala, tidak mungkin akan mencuri. Namun di sini Nabi SAW ingin menunjukkan hukum tidak pandang bulu kepada siapa saja, baik itu orang terhormat ataupun orang yang kedudukannya rendah pada dipandang oleh kaumnya. Nah, maka berangkatlah ya ikhwan Nabi SAW ke kota Taif, bukan untuk liburan, bukan untuk melihat kebun Nabi SAW sebagai mana Quraisy yang lain. Nah, bukan juga untuk mendinginkan diri karena kepanasannya musim panas, tidak ya ikhwan. Beliau pergi ke Taif dengan berjalan kaki, ya ikhwan, hanya untuk menyampaikan risalah. Hanya untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di antara ahlu Taif ada yang beriman dan mau menerima. Ahlu Mekah, beliau tidak pernah putus asa sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun tetap dimusuhi, tidak dimusuhi satu hari, ya ikhwan. Tidak dimusuhi satu minggu atau satu bulan atau satu tahun. 10 tahun, ya ikhwan, Nabi SAW dimusuhi oleh kaumnya karena risalah ini, menyampaikan risalah yang beliau tidak jadi kaya karena dapat risalah ini. Beliau tidak digaji oleh masyarakat, semakin banyak yang masuk Islam lalu beliau semakin kaya, tidak sama sekali. Bahkan harta beliau disumbangkan untuk fuqara kaum muslimin. Nah, namun kepergian beliau ke Taif semata-mata hanya untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkatlah ya ikhwan Nabi SAW ke kota Taif. Nah, dan yang suku yang saat itu berkuasa yang banyak di kota Taif adalah suku Thaqif. Ya. Bani Thaqif. Tulis di sini. Nah. Ini nama sukunya Thaqif, atau kalau dinisbatkan menjadi Ats-Tsaqafi. Nah, kalau orang-orangnya dipanggil Ats-Tsaqafi. Ya. Maka terkenal di dalam sejarah Islam ada yang bernama Hajjaj ibni Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj ibni Yusuf Ats-Tsaqafi itu salah seorang panglimanya Bani Umayyah yang terkenal dengan kekejamannya. Ini berasal dari suku Thaqif ini. Jadi asalnya dari daerah Taif. Nah, maka berangkatlah Nabi SAW ke kota Taif
bersama Zaid bin Harithah. Dan ketika beliau datang ke sana, tentu saja di antara adabnya adalah langsung menemui pemuka atau tokoh dari kalangan penduduk Taif atau dari suku Tsaqif ini. Maka datanglah, dan yang saat itu berkuasa adalah 3 orang bersaudara. 3 orang bersaudara ya ikhwan. Afwan, ada yang tertinggal sedikit. Nah, disebutkan dalam kitab, antum bisa baca pada halaman 110, ada satu hal lagi yang membuat Nabi SAW terhubung dengan penduduk Taif adalah salah satu nenek beliau. Nah, nenek Nabi SAW itu ibunya dari Hashim. Nah, Hashim bin Abdi Manaf, ya. Kita tahu Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, Hashim ini atau istrinya dari Abdul Manaf itu bernama Atikah As-Sulamiyah, ya. Atikah As-Sulamiyah bisa antum baca nanti, balik lagi ke halaman 19 di awal buku. Atikah As-Sulamiyah ini berasal dari Bani Salim bin Mansur. Ya. Bani Salim bin Mansur ini adalah merupakan sekutu dari Bani Tsaqif. Maka di sini ada hubungan masih antara Nabi SAW dengan orang-orang Taif. Sebagaimana hubungan Nabi SAW misalkan dengan penduduk Madinah. Ya, karena Hashim, kakek Nabi SAW ini lahir dari perempuan dari kota Madinah, dari Bani Najjar. Ya. Bahkan nanti ke atasnya lagi, Nabi Ismail alaihissalam lahir dari perempuan yang berasal dari Mesir atau Hajar. Ini kalau kita melihat dari garis keturunan Nabi SAW, kita lihat bagaimana eratnya hubungan Nabi SAW tidak hanya dengan kota Mekah atau Quraisy, ya, namun juga dengan Madinah, Taif, kemudian juga menghubungkan beliau bahkan dengan Syam dan nantinya juga dengan Mesir. Nah, jadi akhirnya sampai di kota Taif ya ikhwan, tadi kita kembali, Nabi SAW menemui pemuka kota Taif. Ya, mereka ada bertiga, ada 3 orang, yaitu Abdu Yalail, kemudian Mas'ud dan Habib. Ya, ini 3 orang bersaudara. Ini adalah merupakan tokoh, ya, tokoh pemimpin dari Bani Tsaqif di Taif. Semuanya adalah anak Amr bin Umair Ats-Tsaqafi. Maka Rasulullah SAW pun datang kepada mereka bertiga dan menjelaskan maksud kedatangan beliau adalah ingin untuk menyampaikan dakwah beliau. Namun ternyata yang didapati oleh Nabi SAW, satu persatu dari mereka menolak dakwah beliau dengan keras, bahkan dengan ucapan yang kasar. Bahkan ada di antara mereka bertiga ini yang menyatakan ucapan, apakah Allah tidak punya utusan lain selain kamu? Tidak sekedar ditolak, namun dengan jawaban yang kasar. Ketiga-tiganya tidak. Satu pun tidak ada yang beriman. Nah, maka Nabi SAW pun kemudian juga meminta kepada mereka bertiga, baiklah kalau memang kalian tidak menerima dakwah ini, namun aku minta untuk merahasiakan hal ini dari Quraisy. Nabi SAW meminta kepada mereka bertiga karena hubungannya dekat dengan Mekah, jangan sampai orang Mekah tahu, karena kalau orang Mekah tahu, ya mereka sudah memusuhi Nabi SAW sedemikian rupa. Kalau tahu ternyata Nabi SAW, mereka tahu Nabi SAW ke Taif juga berdakwah, maka akan semakin parah permusuhan mereka, akan semakin marah mereka. Nah, akan semakin marah mereka kepada Nabi SAW karena menyampaikan dakwahnya sampai keluar kota Mekah. Nah, dan tidak cukup sampai di situ ya ikhwan. Tidak cukup sampai di situ. Setelah mereka menolak dakwah Nabi SAW dengan cara yang kasar, mereka memanggil ya para anak-anak kecil berkumpul berbaris ya di jalanan yang akan dilewati Nabi SAW dan kemudian dilempari sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kesalahan beliau SAW kecuali karena beliau hanya ingin menyampaikan wahyu Allah. Namun yang didapati bukannya terima kasih, tidak beriman,
Nah, bahkan istilahnya kalaupun menolak berterima kasih saja tidak. Namun malah yang didapati adalah lemparan batu dan cemoohan dan ludahan, yang itu yang didapati Nabi SAW bukan dari orang besar mereka, namun dari orang-orang anak-anak kecil sekalipun sampai menghinakan. Nah, bahkan akhirnya sampai terluka kaki beliau sallallahu alaihi wasallam, dan Zaid bin Harithah yang tadi kita sebutkan mendampingi Nabi SAW datang berjalan kaki dari Mekah, juga melindungi Nabi SAW sampai akhirnya Zaid bin Harithah juga terluka ya ikhwan di kepala beliau ya, dari lemparan-lemparan orang-orang Taif. Maka sampai disebutkan dalam sebuah hadis ya, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi SAW. Aisyah mengira hari yang paling berat dalam kehidupan Nabi SAW adalah pada saat peperangan Uhud. Kita tahu kaum muslimin mengalami kekalahan ya. Setelah sebelumnya mereka hampir meraih kemenangan, namun saat para pemanah turun dari pos mereka, berbalik keadaan, Khalid bin Walid akhirnya menyerang balik kaum muslimin dan menimpakan kekalahan, bahkan sampai 70 orang sahabat menemui syahid, termasuk paman Nabi SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka Aisyah radhiyallahu anha tadinya mengira dalam kehidupan Nabi SAW hari yang paling berat adalah hari Uhud. Maka kata Nabi SAW, ternyata bukan Uhud. Namun hari yang paling berat bagi Nabi SAW adalah beliau berjalan adalah hari di Taif. Pada saat beliau berada di Taif, jauh-jauh datang jalan kaki ikhwan 96 km ya. Hari ini mungkin sampai ke hulu sungai, jalan kaki ikhwan. Dan suhunya itu panas istilahnya. Jalan yang didatangi ini bergunung-gunung. Sampai ke sana, tidak ditolak dengan cara halus lagi, tapi dengan cara kasar, bahkan sudah fisik ya, dilempari sampai berdarah-darah beliau sallallahu alaihi wasallam ya ikhwan akhirnya beristirahatlah karena kecapean ya. Beristirahatlah beliau sallallahu alaihi wasallam di kurang lebih 3 km ya di luar kota Taif, itu di sebuah dinding kebun ya. Kebun milik salah seorang penduduk Taif, yang memilikinya adalah Utbah dan Syaibah. Utbah dan Syaibah, keduanya adalah anak dari Rabi'ah. Ini anak salah seorang tokoh di Taif. Utbah bin Syaibah ini juga tidak menerima dakwah Nabi SAW dan juga tidak senang Nabi SAW setelah mereka mengetahui beliau menyampaikan dakwah, ya, tidak senang beliau berada di kebun mereka, sampai akhirnya mereka mendengar Nabi SAW berdoa. Nabi SAW berdoa kepada Allah. Antum bisa baca pada halaman 111 ya. Pada halaman 111 Nabi SAW berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu tentang lemahnya kekuatan diriku dan remehnya aku di mata manusia. Wahai Zat yang maha penyayang di antara para penyayang, Engkau adalah Rabb orang-orang yang lemah, dan Engkau adalah Rabbku. Kepada siapapun Engkau serahkan diriku selagi Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli dengan hal itu. Yang pertama dilakukan ya ikhwan, sebagaimana disebutkan dalam Quran, innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam saat kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam, beliau tidak mengadu kepada manusia, gundah gulana dan tidak langsung cepat-cepat ya. Kalau ada masalah langsung cari wall Facebook misalkan, langsung ketik, ya Allah. Tidak ya ikhwan, namun yang pertama kalau antum mau mengadu, maka adukanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan antum, hadapkan wajah kita ke kiblat, meminta kepada Allah.
Karena meminta kepada Allah tidaklah menambah kita kecuali kemuliaan. Adapun meminta kepada makhluk, kepada manusia, mengadu kepada manusia, itu hanya akan merendahkan diri kita. Mungkin orang yang mendengar keluhan kita juga dalam hatinya, saya juga punya masalah, enggak kamu aja. Maka itu akan menurunkan derajat. Namun Allah sendiri yang meminta kepada kita. Apabila ada yang hendak diminta, apabila ada kegundahan, semuanya itu sampaikan yang pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengadukan kepada Allah. Nah, bahkan Nabi SAW di antara adab beliau menunjukkan tetap semangat beliau, tidak putus asa beliau. Kepada siapapun engkau serahkan diriku selama Allah tidak murka, selama di situ keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka aku tidak memerdulikannya, kata Nabi SAW. Maka setelah mendengar doa Nabi SAW ini, akhirnya muncullah rasa iba dari kedua orang pemilik kebun tadi yang bernama Utbah dan Syaibah. Maka akhirnya mereka menyuruh seorang pelayan mereka untuk membawakan buah anggur kepada Nabi SAW. Kita sebutkan tadi, Taif adalah daerah yang subur dan terkenal dengan pertaniannya. Banyak kebun-kebun di sana. Di antara hasil perkebunannya adalah anggur. Ya. Maka mereka memerintahkan seorang pelayan mereka untuk menemui Nabi SAW dan menyuguhkan hidangan yang berupa buah-buahan, yaitu anggur. Perlu diketahui bahwa budaknya ini adalah bernama Addas. Nama dari budak ini bernama Addas, dan dia asalnya bukan orang Mekah asli, namun berasal dari daerah Irak. Dari daerah Irak, ya, yaitu dari kota yang bernama Nainawa. Kota yang bernama Nainawa. Maka Addas pun datang menghidangkan buah anggur kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW pun akhirnya mengambil buah anggur tersebut dan memakannya. Sebelumnya tentu saja dengan mengucapkan Bismillah, kata beliau. Ini diantara adab makan kita, ya ikhwan, bahwa yang disunnahkan disebut saat ingin memakan adalah Bismillah. Itu yang sabit atau yang sahih dari Nabi SAW. Nah, maka mendengar ucapan Bismillah ini, Addas, dia beragama Nasrani, beragama Nasrani Addas. Maka dia tentu saja tahu kitab Injil, ya. Kemudian tahu juga nabi-nabi. Maka dia mengucapkan ucapan ini tidak diucapkan oleh orang-orang sini, katanya. Nah, perkataan ini orang Mekah, orang Taif, daerah Jazirah Arab tidak mengucapkan ini ketika akan makan. Maka Nabi SAW pun tahu bahwa kalau begitu orang ini bukan orang sini. Dari manakah engkau, katanya? Saya adalah orang beragama Nasrani dari Nainawa. Dari Nainawa, dari daerah Irak tadi. Maka Nabi SAW berkata, kalau begitu langsung saja, kalau begitu engkau berasal dari negerinya seorang hamba yang saleh, Yunus ibnu Matta, kata beliau. Langsung tahu Nabi SAW, padahal beliau tidak pernah ke sana. Nabi SAW memang pernah sampai ke Syam melakukan perdagangan, namun ke Irak beliau tidak pernah. Namun spontan Nabi SAW langsung mengatakan, kalau begitu engkau berasal dari daerahnya hamba yang saleh, Yunus ibnu Matta. Maka heranlah Addas ini, bagaimana mungkin ya, orang dari daerah sini bisa tahu Yunus ibnu Matta. Maka akhirnya Nabi SAW pun menyampaikan ayat-ayat, ya, surah Yunus, menceritakan kepada Addas ini. Maka akhirnya seketika itu juga lah Addas pun masuk Islam, menerima dakwah Nabi SAW, dan kemudian mencium tangan Nabi SAW sebagai tanda kecintaan Addas. Dan akhirnya, dan ini dilihat oleh si tuannya, dua orang bersaudara tadi, Utbah bin Syaibah, tuan dari Addas ini. Maka mereka pun menampakkan ketidaksenangan mereka melihat kok mau-maunya masuk Islam. Orang lain istilahnya satu kota Taif aja semuanya pada nolak dan istilahnya melempari, ini kok malah
malah mau-maunya menerima. Seakan-akan istilahnya kota Taif seakan-akan kedua tuannya ini tidak terima. Satu orang pun yang beriman tidak diterima. Ya. Maka setelah itu ya ikhwan, Nabi SAW di dalam perjalanan beliau untuk pulang, didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Begitu beratnya usaha Nabi SAW berjalan kaki. Disebutkan bahwa Nabi SAW berada di kota Taif kurang lebih sampai 10 hari. 10 hari beliau mendakwahi orang-orang Taif. Setiap orang Taif beliau temui dan beliau dakwahkan. Namun ternyata hanya mendapatkan satu orang beriman, itu pun dari kalangan para pelayan istilahnya. Itu pun sudah pada perjalanan pulang kurang lebih 3 km di luar kota Taif. Dan orang yang tadinya, anak-anak kecil yang tadinya melempari Nabi SAW tidak berhenti sampai Nabi SAW sampai di kebunnya dua bersaudara tadi. Baru setelah mereka iba, mendengar Nabi SAW berdoa, maka mereka pun akhirnya mengusir anak-anak kecil, akhirnya mereka berhenti mengikuti Nabi SAW. Setelah dari kebun ini, Nabi SAW meneruskan perjalanan beliau untuk pulang, maka di perjalanan beliau ditemui oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang dan mengatakan bahwa ada salam dari malaikat penjaga gunung. Gunung yang ada daerah Taif adalah daerah pegunungan. Ini malaikat gunung datang, kata Jibril, dan siap kalau Nabi SAW berkehendak untuk membalas kepada penduduk Taif dengan menimpakan gunung yang ada kepada mereka, membalas perbuatan mereka kepada Nabi SAW. Mungkin kalau kita ya kawan, kalau kita hari ini mungkin langsung setuju, malah mungkin minta tambahin, kalau bisa tambahi malaikat. Namun Nabi SAW dengan sifat rahmat beliau, beliau mengatakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya. Antum bisa buka pada halaman 112. Malah yang beliau lakukan adalah mendoakan penduduk Taif. Semoga mendapatkan petunjuk karena mereka tidak tahu. Ini di antara rahmatnya ya ikhwan, Nabi SAW kepada umatnya. Bahkan makanya disebutkan ya ikhwan, tingkatan memaafkan yang paling tertinggi itu adalah al-afu indal maqdirah. Tingkatan memaafkan yang paling tinggi adalah memaafkan di saat kita memiliki kemampuan untuk membalas. Kita di dalam posisi orang tersebut pada suatu masa pernah menzalimi kita di saat kita tidak berdaya. Namun keadaan berganti, tiba-tiba kita sekarang yang memiliki kekuatan, sedangkan orang ini tidak berdaya. Kita mampu sama sekali untuk membalas sesuai dengan perbuatan yang dulu kita lakukan, dia lakukan kepada kita. Namun kita memaafkan, ini adalah tingkatan memaafkan yang paling tinggi, al-afwu indal maqdirah. Maka seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada penduduk Taif, beliau malah mendoakan penduduk Taif, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akhirnya kabulkan nantinya, walaupun beberapa tahun setelah itu, orang Taif adalah termasuk penduduk Jazirah Arab yang paling terakhir beriman. Paling terakhir beriman. Maka ketika sepeninggal Nabi SAW, setelah Nabi wafat ya ikhwan, seluruh Jazirah Arab mengalami pemurtatan. Hampir seluruh Jazirah yang tadinya beriman, semuanya murtad kecuali 3 kota, yaitu Mekah, ya, karena di sana asal Nabi SAW, kemudian Madinah, karena di sana Nabi SAW hijrah sampai beliau meninggal, dan satu kota lagi adalah Taif. Adapun selain Mekah, Madinah, Taif, semuanya mengalami pemurtatan. Maka diceritakan kenapa di antara sebab penduduk Taif tidak ikut murtad, disebutkan salah seorang tokoh mereka
saat ada yang ingin untuk juga murtad seperti daerah-daerah yang lain, maka ada seorang tokoh mereka yang menasihati, ya kaum, wahai kaum, katanya, kalian ini adalah orang yang paling terakhir masuk Islam. Ya, hanya tidak berapa lama sebelum Nabi SAW meninggal mereka masuk Islam. Maka janganlah kalian menjadi orang yang pertama keluar dari agama Islam. Kalian ini sudah yang paling terakhir masuk Islam. Maka giliran keluar pun janganlah kalian juga jadi yang pertama. Nah, dan ini adalah diantara doa Nabi SAW kepada penduduk Taif, ya ikhwan. Dan juga, jadi tadi diantara yang beriman, dakwah Nabi SAW sepulang beliau dari Taif, selain Addas tadi, seorang pelayan yang akhirnya beriman kepada Nabi SAW, juga Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada Nabi SAW bukan lagi penduduk luar kota Mekah, bukan lagi penduduk luar kota, luar Jazirah Arab, bukan lagi penduduk bumi, bukan manusia, namun Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan sekelompok jin. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu bahwa risalah ini, risalah ini adalah umum untuk manusia dan jin. Bedanya adalah semua nabi dan rasul itu diutus hanya dari kalangan manusia. Tidak ada nabi dan rasul dari kalangan jin, yang ada hanyalah para pemberi peringatan. Namun nabi hanyalah dari kalangan manusia. Maka diceritakan di antara kejadian sepulang Nabi SAW dari dakwah Taif, Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan ingin menghibur nabinya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tidak apa-apa, istilahnya manusia dari kalangan Taif tidak mau beriman, maka ini makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain yang Allah Taala hantarkan untuk mendengarkan, untuk beriman kepada Nabi SAW. Dan ini, ikhwan, terdapat di dalam surat Al-Ahqaf. Dalam surat Al-Ahqaf, antum bisa buka di halaman 113. Halaman 113. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinn وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan ingatlah ketika kami palingkan kepadamu, kami arahkan kepadamu sekelompok jin, mereka mendengarkan Quran, Nabi SAW tidak memanggil mereka. Nabi SAW tidak datang kepada jin, kemudian menyuruh mereka dengarkan saya, tidak. Namun Allah Subhanahu Wa Taala yang langsung menghantarkan mereka datang kepada Nabi SAW untuk mendengarkan Al-Quran. Falamma hadaruh, maka setelah mereka hadir di sisi Nabi SAW, qalu ansitu. Subhanallah. Di sini ada satu pelajaran, ya ikhwan. Sebagaimana juga kita disunnahkan ketika ada orang yang membaca Al-Quran, untuk insat, untuk mendengarkan, mendengarkan kalam Allah dibacakan kepada kita, semoga la'allakum turhamun, semoga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini bagaimana bahkan jin, ya ikhwan, pun memiliki adab bagi kita para Tulabul ilm, para muslim, ketika mendengar kalamullah disampaikan untuk menyimak. Qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Maka setelah Nabi SAW mereka mendengarkan,
Nabi SAW menyampaikan ayat Quran, setelah selesai apa yang mereka lakukan? Wallau ila qaumihim mundirin. Mereka pulang kepada kaum mereka memberi peringatan. Subhanallah. Seakan-akan di sini begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki. Nah, orang-orang yang Nabi SAW jauh-jauh datangi ya, dengan kebaikan akhlak beliau ternyata menolak dengan kasar, namun jin tidak didatangi. Nah, mereka yang datang sendiri mendengar, kemudian selesai Nabi SAW membacakan, pulang mereka beriman dalam keadaan memberi peringatan. Tidak sekedar beriman, tidak beriman untuk diri mereka saja, namun mereka kembali kepada kaum mereka untuk menyampaikan. Mereka tidak rela kebaikan yang mereka dapati, mereka hanya untuk diri mereka saja. Mereka juga ingin untuk orang-orang yang mereka kenal dan keluarga mereka. Nah, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Sekarang posisinya para jin yang tadi mendengarkan Nabi SAW sudah pulang kepada kaum bangsa jin yang lain. Sekarang mereka berdakwah. Mereka menyuruh kepada kaumnya, sesungguhnya kami telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan sesudah kitabnya Nabi Musa. Maka di sini dikatakan ya ikhwan, maka bangsa jin pun juga mengetahui adanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Mereka mengenal Nabi Musa dan mengenal kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Musaddiqan lima baina yadayhi. Kitab Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan apa yang ada sebelumnya. Jadi risalah-risalah para nabi sebelumnya. Yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Mereka langsung tahu ya, kalau mendengar sekali saja langsung tahu bahwa ajaran ini menyuruh kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'i Allah. Mereka ajak sekarang, wahai kaum kami, jawablah orang yang menyuruh, orang yang mengajak kepada Allah. Wa aminu bihi, dan beriman kepadanya. Yaghfir lakum min dzunubikum. Mereka sebutkan sekarang faedahnya kalau mereka mau beriman kepada Allah, yaghfir lakum min dzunubikum. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yujirkum min adzabin alim. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kalian, membentengi kalian dari azab yang pedih. Wa man la yujib da'iyallahi falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya. Dan barang siapa yang tidak mau menyambut seruan dari Rasulullah, maka dia sama sekali tidak bisa membuat kurang kekuasaan Allah. Tidak bisa melepaskan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan dia sama sekali tidak ada mempunyai pelindung selain Allah. Tidak ada yang bisa melindungi dia. Ulaika fi dhalalim mubin, dan mereka adalah orang yang di dalam kesesatan yang nyata. Ini ikhwan, bagaimana, dan insya Allah antum ingin lebih jelas lagi bisa dibuka pada surat jin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Sampai seterusnya juga berkaitan dengan ayat ini, bagaimana bangsa jin datang karena risalah ini, agama ini tidak hanya datang untuk kita manusia, namun juga untuk bangsa jin. Dan seperti kita ada yang beriman, ada yang kufur, maka bangsa jin juga begitu, ada yang beriman, ada pemberi peringatan da'i kepada kebenaran di kalangan manusia, ada juga da'i pemberi peringatan di kalangan bangsa jin. Hanya saja tidak ada nabi dari kalangan bangsa jin. Insyaallah ya ikhwan, pada hari ini Anda lihat waktu sudah hampir habis. Kita cukupkan pelajaran pada hari ini. Jadi tadi dari halaman 110 ya, untuk mau baca yang Anda sampaikan tadi ringkasan dari semua pelajaran kita. Namun untuk mau lebih detail lagi bisa dibaca dari halaman 110, 111, 112 dan 113. Itu tadi di antara pelajaran kita tentang hijrahnya Nabi SAW ke kota Taif. Dan kemudian, jadi di antara yang beriman tadi adalah Adas, kemudian juga bangsa jin. Dan ketika Nabi SAW ingin masuk ke
kota Taif, ya, halaman berikutnya, halaman 114, maka beliau tidak bisa masuk kecuali dalam keadaan setelah mendapatkan perlindungan dari seorang tokoh Mekah yang bernama Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi, ya, seorang tokoh Mekah yang walaupun belum beriman kepada Nabi SAW, masih musyrik, masih kafir, namun karena memiliki hubungan dan mengenal kebaikan Nabi SAW, maka dia tidak termasuk di antara orang yang keras permusuhannya kepada Nabi SAW. Maka Mut'im inilah yang akhirnya menjamin. Karena kita tahu ya ikhwan, sebagaimana kita sebutkan pada pelajaran terdahulu, orang-orang yang hijrah ke Habasyah, ketika mereka ingin kembali ke Mekah, mereka juga tidak bisa kembali kecuali setelah mendapat perlindungan dari ini sistem yang berlaku di Mekah saat itu. Jadi siapa yang keluar dari daerah mereka ingin kembali, ketika ingin masuk lagi itu harus ada yang menjamin. Tidak bisa langsung begitu saja masuk, karena akan tidak ada jaminan akan mendapatkan bahaya yang menanti. Maka Mut'im bin Adi inilah yang akhirnya melindungi Nabi SAW. Namun orang musyrik pun tidak serta-merta menerima jaminan dari Mut'im. Namun mereka menanyakan juga, apakah engkau pengikutnya atau hanya memberikan jaminan saja? Maka kata Mut'im, saya hanya memberikan perlindungan saja. Maka kalau begitu kata mereka, kami akan menerima perlindungan dari engkau. Kami akan mengakui jaminanmu, tidak mengganggu Muhammad. Berbeda mungkin halnya kalau Mut'im masuk Islam, maka bisa jadi perlindungannya tidak diakui oleh orang-orang musyrikin karena mereka membenci agama dari Nabi SAW. Nah, cukup sampai di sini ya ikhwan. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan mendatang insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang masuk belakangan tadi? Afwan? Ada yang masuk belakangan yang belum diabsen? Ahmad Fitri Rahmani ada? Tidak ada. Fitrian Nur hadir? Hadir. Nah, Hadir. Fitrian Nur. Muhammad Aflah? Hadir. Aflah wujud. Nah, Muhammad Faris? Muhammad Faris? Nah. Muhammad Faris khair wujud. Muhammad Reza Akbari? Dari pagi Ustaz. Dari pagi. Raihan Akbar Firdaus? Raihan Akbar Firdaus? Oke. Fikri Ramadhani? Fikri juga tidak ada. Nggak bisa masuk, nggak bisa masuk. Nah, baik, cukup sampai di sini ya ikhwan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.